Yang saya hormati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Kepada para kepala sekolah dari Sabang sampai Merauke yang tergabung di Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia dan yang tergabung di Musyawarah Kepala Sekolah Indonesia. Biasanya kalau orang lain pada umumnya, kalau sudah purna bakti itu pamit dari grup WA resmi, itu setelah pamit langsung lab. Tetapi saya sengaja sebelum keluar lab, saya pamit dulu dan nunggu 1 menit, 2 menit, bahkan ada yang 1 hari. Setelah itu barulah saya lab. Tidak langsung pamit, langsung lab. Barangkali ada pesan-pesan teman-teman yang ingin menyampaikan sesuatu, seperti tampak di gambar di samping ini. Itulah komentar-komentar dari teman-teman. Maaf, tidak semuanya kami tayangkan. Saya tayangkan, tetapi hanya sebagian kecil saja. Sebagai bahan gambaran, doa dari Bapak dan Ibu saya terima dengan baik. Mudah-mudahan Allah ridho. Kemudian pesan saya kepada teman-teman, bergabunglah dengan organisasi, sebab jika kita itu sendiri-sendiri, itu susah untuk melawan rongrongan dari luar. Seperti Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia, ketika saya datang membawa bendera itu mengadukan kepada organisasi apapun juga, ternyata mendapatkan hasil dan bisa membenahi banyak hal. Dan itu tidak diusah diungkapkan di sini. Apa saja yang selama ini saya masuk di suatu organisasi dan hasilnya di luar dugaan, tanpa harus mengungkapkan apa, di mana, dan bagaimana. Dan itu sudah kita rasakan dan kita nikmati. Dari Sabang sampai Merauke, secara nasional kita sekarang ada satu organisasi yang selalu merongrong kita, sekarang sudah tidak lagi. Itulah salah satu contoh kerja Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia. Dan itu juga jabatan kepala sekolah menjadi berapa periode, ya kan? Kalau dulu kan cuma 1 periode. Itu juga hasil perjuangan organisasi yang tidak kentara. Sebenarnya hasil perjuangan kita dari organisasi yang berada di atas. Dari Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia selalu diundang ke Istana Negara kalau hari ulang tahun kemerdekaan atau hari-hari penting apapun yang skalanya nasional. Bisa mudah bertemu dengan Menteri Pendidikan, dengan organisasi apapun yang sifatnya kenegaraan. Itu lebih mudah kalau kita memakai kendaraan organisasi. Oleh sebab itu, kepada para kepala sekolah dimanapun berada, saya sesuai dengan aturan, di mana sudah selesai mengemban tugas sebagai kepala sekolah, maka selesai sudah di organisasi Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia atau AKSI. Terima kasih kepada Dr. Tapip, kepada semua orang reng-rengan yang pernah kita mengadakan kerjasama. Seperti di Bali, kita mendatangkan Noe Sabrang pada saat itu. Dan spektakuler ya, apa yang sudah kita kerjakan itu. Sehingga saya sampai sekarang kalau mau ke Bali, saya tinggal kontak Pak Made. Kalau saya mau ke Gorontalo, semuanya. Bahkan saya sampai membuat beberapa konten dan spektakuler sampai penontonnya ribuan. Dan alhamdulillah saya juga sekarang sudah beberapa channel berkat Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia sudah monetisasi. Setiap ada konten saya share dan ternyata teman-teman respon dari Sabang sampai Merauke. Banyak siswa-siswa yang termasuk guru-guru dan kepala sekolah itu subscribe
dan memberikan komentar. Dan itulah hasilnya sehingga sekarang saya ketika sudah purna bakti masih berkomunikasi lewat karya di TikTok, di Instagram, di Facebook, dan yang paling utama saya lebih banyak berkarya di YouTube. Kenapa? Karena di YouTube banyak sekali luang dan boleh dikatakan usianya sudah lama, sehingga apa yang saya katakan itu mendapatkan tanggapan dan dapat pengganti uang dari pulsa itu bisa tergantikan. Oleh sebab itu terima kasih kepada Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia, terutama sekolah-sekolah yang sudah mendapatkan monetisasi. Itulah pemicu saya sampai sekarang, terutama Pak Sekjen dari Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia. Terima kasih Pak Sekjen. Saya sekarang sudah bisa berkarya di berbagai media, di antaranya Media Satu Guru. Saya gabung di Media Satu Guru juga berkat kehadiran saya di Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia. Banyak organisasi-organisasi yang datang dan saya bawa ke pusat, ke aksi di Bandung. Gara-garanya mereka itu komunikasinya lebih dekat ke Bekasi daripada ke Bandung. Sehingga saya bawalah Satu Guru ke Bandung dan terjadilah pertemuan dengan Balai Pustaka pada saat itu dan program-program skala nasional termasuk program Menteri Pendidikan. Mungkin nanti ketika ada pelantikan tanggal 20 Oktober Pak Prabowo menjadi presiden, dengan sendirinya Menteri Pendidikannya juga akan berganti dan biasanya setiap Menteri Pendidikan itu akan mengeluarkan aturan yang baru. Kalau kemarin guru penggerak, sekolah penggerak, Merdeka Belajar. Nah sekarang program apa lagi? Pasti Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia akan lebih dulu mengetahui hal itu. Oleh sebab itu, hadirin sekalian, anggota organisasi Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia, TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, semuanya itu merasa bersatu di dalam organisasi aksi. Sebab ada juga yang berpendapat katanya aksi itu saingan dari MKKS. Keliru. MKKS dengan aksi itu adalah satu organisasi yang beda tugas. Kalau di MKKS kan tidak bisa nembus ke ombudsman, bisa nembus ke KPK, bisa nembus ke organisasi apapun karena skalanya nasional. Sementara MKKS itu kan tingkat kabupaten dan kota saja. Oleh sebab itu sebaiknya dari Sabang sampai Merauke seluruh anggota kepala sekolah, seluruh anggota MKKS sebaiknya jadi anggota Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia. Demikian saran saya dari yang sudah purna bakti 1 Oktober kemarin. Persahabatan di antara kita mudah-mudahan tidak berhenti sampai di sini. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf diganggu sama cucu. Sini dulu sayang, sini dulu. Diperkenalkan dulu, kakek lagi acara. Ayo sayang, sini. Nggak mau. Ya, itulah barangkali hadirin sekalian, kalau suasana sudah pensiun itu lebih banyak bergaul dengan cucu. Seperti sedang acara ini pun dia teriak-teriak, kakek, kakek, kakek katanya. Begitulah barangkali. Dan tonton juga tentang cucu saya, tentang Pak Jila yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Ditulis di bawah ini ya, ini linknya tentang saya berbicara dengan anak dan cucu. Dia ternyata sering menonton Pokemon. Ternyata Pokemon itu berbahaya bagi dunia pendidikan. Kenapa Pokemon itu berbahaya bagi dunia pendidikan? Yang penasaran tonton linknya di bawah ini. Demikian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Pokemon udah gede atau masih kecil Pokemon? Udah besar. Sama ada papa cewek baju ada gini. I
saksi dengan hatiku.